yang tak terbatas. Ku yakin kami nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kebangkitan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kami mengerti Tuhan ketika kami terus fokus kepadamu, terhubung, menempel pada pokok anggur. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami pekerjaan-pekerjaan ilahi. Kami yakin dan percaya bahwa kami akan mengalami realita hadirat-Mu. Ketika kami terus intim dengan Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan, bahkan hidup kami terus fokus. Bukankah Engkau berkata kalau kami senantiasa memandang Tuhan, kami mengerti Engkau berdiri di sebelah kanan kami dan kami tidak akan pernah goyah. Dan kami akan bersorak-sorai, bersuka cita di hadapan-Mu. Kami mengerti Tuhan kalau Engkau ikut serta dalam setiap detail kehidupan kami. Engkau kami ikutkan dalam semua masalah kami. Kami percaya kami akan mengalami hal-hal yang supranatural menjadi natural. Kami tidak lagi hidup biasa-biasa saja. Kami tidak lagi menikmati apa yang dunia alami. Tapi kami menikmati kerajaan surga di bumi ini. Kami boleh menikmati pekerjaan-pekerjaan ilahi terjadi. Kami boleh melihat terobosan dan kebaikan Tuhan. Kami melihat penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami tidak lagi hidup dengan apa yang kami lihat, data dan fakta. Tapi kami melihat bagaimana setiap firman Tuhan digenapi atas kehidupan kami. Itu yang membuat kami bergairah mengikut Tuhan. Karena kami tidak pernah rugi mengikut Engkau Tuhan. Kami selalu menjadi anak yang beruntung. Kami selalu diberkati, disertai oleh Tuhan. Sekalipun kami ada di lembah kekelaman, gada Tuhan, tongkat Tuhan selalu menyertai kami. Bahkan ketika kami melemparkan pandangan kami ke gunung-gunung, masalah-masalah yang begitu menghimpit kami sangat percaya bahwa pertolongan kami sesungguhnya datangnya daripada Tuhan. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Betapa hebat, betapa dahsyatnya Engkau dalam hidup kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kami tidak perlu apapun di dunia, tapi kehadiran-Mu dalam hidup kami, tapi realita Tuhan atas hidup kami itu sudah cukup bagi kami. Karena Engkaulah sumber segalanya atas hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Di luar Engkau kami enggak pernah bisa buat apa-apa Tuhan. Mungkin kami pintar, mungkin kami punya segalanya, tapi enggak berarti buat kami. Hanya Engkaulah satu-satunya berarti, yang membuat kami hidup, yang membuat kami berharga, yang membuat kami mengalami hal-hal supranatural. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami, kamilah anak-anak yang beruntung. Terima kasih. Ajar kami untuk mengerti jati diri kami. Kami bukan korban, kami bukan dikalahkan oleh dunia, tapi kami mengalahkan dunia. Destiny kami adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi kami sangat tahu Tuhan, apapun yang kami alami tidak pernah bisa mengalahkan kami. Tapi kamilah yang menentukan, kamilah yang mengendalikan, bukan keadaan mengendalikan kami. Tuhan mengendalikan hidup kami dan kami memerintah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu menolong kami untuk mengerti, sehingga memahami, sehingga firman-Mu tidak hanya menjadi pengetahuan, menjadi ginosko, tapi firman-Mu mengubahkan kami menjadi kebenaran yang memerdekakan. Kami berdoa selama kami dengar firman, biarlah Roh Kudus mempengaruhi dengan pengaruh ilahi, membuat kami mengambil keputusan yang benar, yang selaras dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami butuh firman-Mu. Kami rindu setiap minggu. Biarlah firman itu menjadi nyata dalam hidup kami. Tercetak kuat. Bukan hanya sekedar menjadi informasi. Tapi diimpartasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu sekali sepanjang firman Tuhan dibagikan. Tanda-tanda-Mu menyertai. Yang sakit disembuhkan. Baik yang di Jumat atau dimanapun. Kami berdoa yang sakit disembuhkan. Yang letih lesu dibangkitkan. Bahkan yang terikat terbelenggu oleh apapun dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan sepanjang firman Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Oh, ambil alih hidup hamba-Mu, sampaikan apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada hamba-Mu, kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita sudah masuk bulan Februari ya. Nggak kerasa ya, baru kayaknya kemarin kita doa semalaman. Tapi sekarang udah Februari lagi ya. Cepat berlalu saudara ya. Saya selalu berkata seperti ini Bapak Ibu, ini ada profetisnya. Kalau bumi cepat sekali berlalu, saya percaya bahwa di alam roh harusnya terjadi akselerasi, amin. Percepatan, kita juga mengalami percepatan rohani ya, tidak menjadi biasa-biasa. Saudara, 1 tahun ini kita akan dengar bagaimana topik realita hadirat Tuhan itu yang membawa terobosan dalam hidup kita. Bulan Januari kita sudah belajar ya bagaimana kita tidak hanya ya tahu bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, tetapi hari demi hari kita harus alami Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan nyata, Tuhan real. Ya, dia bukan hanya pengetahuan, tapi dia bisa diraba, dia bisa dipegang, dia real, dia nyata. Ya, tadi Ibu Foni, Kak Foni sudah bagikan bagaimana Tuhan nyata. Ya, waktu saya jenguk Esther, saudara, operasi 4 jam itu bukan main loh. Ya, itu termasuk operasi besar tuh itu. Tapi ketika dia keluar, saudara, itu masih anget-angetnya dia keluar dari operasi, dia menggigil ya. Aduh, tante dingin banget. Saya melihat itu wajahnya, itu gak seperti baru operasi. Dia itu udah cengar. Kamu tahu siapa? Tante Yus katanya. Sudah mulai cerita panjang lebar. Saya pikir kalau bukan karena Tuhan gak mungkin. Kamu kayak gak operasi deh. Esther udah ngoceng, ngalor ngidul saudara. Biasanya kalau operasi kan lemah, minum gitu. Itu enggak. Ya. Jadi saya melihat bagaimana Tuhan nyata begitu ya. Dan bersyukur ya. Kita melihat bagaimana pekerjaan. Apapun yang dideteksi, apapun yang divonis dokter. Sekali lagi hidup kita bukan tergantung dari vonis dokter. Tapi dari ketetapan Tuhan ya, itu yang harus terjadi. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke bulan Februari. Hari ini kita akan belajar ya. Saya rindu setiap saya mengajar saudara, Bapak Ibu, saya rindu supaya firman itu betul-betul tercetak, itulah ya. Tidak ada kerinduan yang lain. Saya sebagai seorang pemimpin, seorang gembala, saudara, supaya saudara betul-betul hidup di dalam firman, dan firman itu betul-betul tercetak menjadi dasar keyakinan, karena apa yang kita yakini itu yang terjadi gitu ya. Jangan sampai kita datang ke gereja setiap minggu, kita nggak berubah, firman tetap firman, berbeda dengan hidup kita. Jadi firman di mana, kita di mana, sehingga realita hadirat Tuhan enggak kita alami. Karena apa? 2026 ini banyak kesulitan saudara. Ya tadi Kak Foni cerita bagaimana di rumah sakit banyak orang kelaparan. Betul enggak saudara? Yang menunggu dan segala macam. Di mana-mana saudara. Kesulitan. Nah saudara, kalau kita gereja Tuhan yang memiliki fasilitas, yang memiliki Tuhan yang hidup, sudah ada dalam hidup kita. Kita gak mengalami realita Tuhan, rugi banget. Betul gak? Hanya gara-garanya tidak tercetak. Tidak menjadi dasar keyakinan. Maka itu saya rindu ketika firman dibagikan tidak hanya lewat begitu saja. Tidak hanya menjadi pengetahuan atau ginosko. Tetapi betul-betul tercetak menjadi dasar keyakinan. Sehingga hari demi hari kita mengalami hal-hal yang nyata karena kita meyakini. Apa yang kita yakini itu yang terjadi, betul enggak? Ya, jadi itu kerinduan saya. Dan hari ini
Bapak Ibu, minggu ini kita akan belajar bagaimana mengalami realita Tuhan karena kita memiliki roh Kristus. Ya, artinya gini, kalau saya nggak memiliki roh Kristus, saya nggak akan mengalami realita Tuhan. Ya, kita buka ya, Efesus 1 ayat 3 sampai 8. Kita baca sambil bergantian. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat yang ke-8. Baik, ayat yang ketiga saya baca ulang ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam siapa Bapak Ibu? Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi saudaraku Bapak Ibu, setelah kita terima Yesus saudara, bahwa kita akan mengalami segala berkat rohani di surga, itu harus di dalam Kristus. Betul enggak? Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Betul ya? Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kenapa tidak di dalam Yesus? Kenapa di dalam Kristus? Karena Yesus belum mati. Betul enggak? Dia belum bangkit. Dia belum menghancurkan maut. Dia belum memerintah bersama dengan Tuhan. Belum mematahkan setiap kutuk. Belum mematahkan setiap sakit penyakit. Belum mematahkan kutuk kemiskinan. Tetapi Kristus, betul? Walaupun sama ya, Yesus Kristus. Pekerjaan maut sudah dikalahkan dan Yesus Kristus. Ya, artinya Kristus. Kristus bicara bahwa Dia sudah mengalahkan maut. Membangkitkan, betul? Makanya semua kutuk sudah dipatahkan sehingga hanya di dalam Kristus kau yang percaya mengalami berkat rohani di dalam surga. Amin, amin. Jadi ada kata-kata di dalam Kristus, betul? Amin. Apakah setiap kita sudah di dalam Kristus? Amin. Harus yakin, betul? Ya. Nah, saudaraku, apa saja itu? Ya, apa yang saya alami ketika saya percaya, bukan hanya percaya Yesus saja, tetapi Yesus Kristus. Apa yang terjadi dalam hidup saya? Nah, ini yang harus kita mengerti. Karena inilah jati diri kita, betul? Ya, ada banyak anak Tuhan, kenapa sih harus di dalam Kristus? Kenapa? Apa sih dampaknya buat saya ketika saya percaya kepada Yesus Kristus? Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar di sini. Justru hari ini kita ingin menangkap itu dengan jelas sehingga kita ngerti jati diri kita. Ya, bahwa ketika kita di dalam Kristus, apa sih yang saya alami? Begitu ya. Coba ayat yang kelima kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Betul? Bukan hanya Yesus ya.
Yesus Kristus, artinya kuasa maut sudah dikalahkan. Kebangkitan terjadi untuk menjadi apa Bapak Ibu? Anak-anaknya sesuai dengan keren. Jadi yang pertama dampaknya apa? Yang pertama kita ditentukan menjadi anak. Betul? Amin. Ya, ketika kita percaya di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus, maka status kita berubah. Betul? Identitas kita berubah. Betul? Posisi kita berubah. Betul? Saudara, dikatakan ditentukan menjadi anak, itu bicara identitas, bicara posisi, betul? Yang tadinya budak, betul? Budak dosa, ini diangkat, KTP-mu berubah, identitasmu berubah, posisimu berubah, engkau jadi anak. Ngerti? Ngerti ya? Nah, ini harus kita ngertiin, saudara, betul nggak? Saya ini anak loh. Ada orang bilang, aku anak Tuhan, engkau anak, tapi nggak ngerti gitu. Tapi kau harus ngerti, ketika kau ditentukan jadi anak, posisimu berubah. Betul? Identitasmu berubah. Yang tadinya engkau tidak pernah bisa ngalami surga, bahkan segala berkat rohani kau nggak akan pernah bisa ngalami, karena kau hidup dalam kebinasaan, betul nggak? Hidup selalu dalam kutuk, betul nggak? Suatu ketika kemarin saya sedang kunjungan ke siapa gitu, melayani siapa karena sering tiap hari kadang saya harus kunjungan. Dia bilang gini, ya dia diabetes, Bu, dia diabetes. Kenapa? Itu keturunannya diabetes. Terus saya bilang, loh dia udah percaya Yesus? Sudah Bu. Terus sekarang masih muda ya, 30 berapa ya? Ya tapi dia udah diabetes Bu. Ya ibu gak tahu ya, itu neneknya, ininya segala macam tuh diabetes. Saya bilang sama yang orang ini, loh salah itu dia gak ngerti statusnya, betul gak? Iya kan? Kadang orang ngerti, aku anak Tuhan, engkau anak, tapi dia gak ngerti bahwa posisi dia berubah, identitas berubah. Jadi dia merasa masa lalunya dia yang masih di sini itu terus terbawa-bawa, betul? Sehingga ketika dia bilang, saya diabetes gara-gara orang tua saya diabetes. Seharusnya kalau ngerti kok posisimu begitu, posisimu menjadi anak Tuhan, katakan, oh itu masa lalu, sudah di cut off, sudah dipotong oleh salib, betul? Itu tidak berlaku dalam hidup saya, betul? Kenapa kau ngalami? Karena dasar keyakinanmu. Kenapa yang kau yakini itu yang kamu alami, betul? Kalau saya berkata, oh saya harusnya gak terjadi. Saya gak mau, itu kan dulu. Saya belum berubah posisi saya. Identitas saya belum berubah. Saya masih di bawah kutub. Jadi wajar. Tapi sekarang aku tidak mau mengalami itu. Ngerti? Nah ketika kau punya dasar keyakinan itu, berhenti. Kau gak akan nurun lagi penyakit itu atas hidupmu. Ngerti enggak saudara? Nah banyak anak Tuhan enggak ngerti, betul enggak? Sehingga suatu saat adalah seorang hamba Tuhan, dia punya suami, ya gitulah. Dulunya masa lalunya mabuk apa segala macam. Nah ketika itu tiba-tiba di ususnya ada sirosis, dia bilang, ya sih Mbak Yus, suami saya dulu masa mudanya, dia suka mabuk, suka minuman keras, suka obat-obat. Jadi wajar dia menuai. Tidak saudara, betul nggak? Amin. Itu masa lalu kita, betul? Harus di cut off, harus dipotong oleh salib. Amin. Status kita jadi anak, kecuali kalau saudara sudah menjadi anak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya sudah anak Tuhan, saya mabuk-mabuk. Ya apa yang kamu tabur itu kamu tuai, betul? Benar ya? Tapi bukan hasil dari masa lalu saya. Amin, saudara ngerti? Nah kalau saya sudah anak Tuhan, tahu posisi saya, terus saya hidup gak benar, saya seks bebas, ya wajar saya kena HIV, betul gak? Tanggung itu apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Tapi percayalah, kalau engkau sudah anak Tuhan, selalu ada mercy and grace kalau kamu datang.
Walaupun kau tidak akurat, Tuhan selalu terimamu. Karena engkau anak, betul? Gak mungkin dia buang kau. Amin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bilang dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Jadi harus ada pertobatan hidup kita. Lewat Yesus Kristus barulah kita dikasih status apa? Anak. Amin. Jadi anak bicara identitas dan bicara posisi. Amin. Dan ketika kita jadi anak, maka ayat pertama terjadi, segala berkat rohani di surga kau pasti miliki. Betul nggak? Karena anak. Ya. Jadi ketika saya menjadi anak, ya, saya ini harus tekankan karena ini jati dirimu Bapak Ibu. Kau akan mengalami kesulitan kalau dasar keyakinan saudara nggak ngerti bahwa saudara posisi sebagai anak, saudara akan digoncangin. Misalnya, zaman sulit, cari duit sulit, harga ini melonjak, sekolah saya anak sulit, apa sulit, semua sulit. Tapi saudara nggak ngerti posisi saudara sebagai anak, nah saudara akhirnya apa? Data dan fakta itu membentuk keyakinanmu. Betul nggak saudara? Sehingga walaupun saudara jadi anak, saudara nggak akan mengalami segala berkat rohani di surga. Nah saudara harus tahu jati diri, peduli semua sulit. Tapi aku posisiku udah beda sekarang. Aku bukan anak siapa, tapi aku anak Allah. Betul nggak? Aku anak Tuhan. Posisiku berbeda. Jadi segala berkat rohani pasti aku miliki. Saudara, ketika saudara menjadi anak, langsung itu melekat hak-hak yang istimewa kepadamu. Betul? Kalau saya misalnya saudara, menjadi anaknya siapa yang kaya? Tanu Wijaya gitu-gitu lah ya, biasanya Wijaya gitu kan. Ya bosnya Jarum kayak bosnya apa rokok gitu. Kalau saya saudara jadi anaknya dia, maka nggak usah pengumuman, hak-hak istimewa melekat dalam hidup saya. Betul? Ngerti nggak saudara? Apakah perlu diumumkan gitu? Saudara-saudara di koran gitu, karena dia jadi anak, maka dia boleh pakai mobil yang dipakai. Nggak perlu saudara, betul nggak? Ketika kau jadi anak, posisimu berbeda. Kau akan melekat di dalam hidupmu itu melekat hak istimewa. Amin. Namanya bahasa Inggris itu privilege, ya. Tidak semua orang dapat privilege, betul? Karena kau dan aku anak, kau dapat privilege. Melekat hak istimewa. Mungkin kau nggak punya apa-apa. Oh, nggak punya apa-apa, ya. Tapi ketika posisimu sebagai anak, kau dapat privilege, dapat hak-hak istimewa melekat dalam hidupmu. Makanya bayangkan, kalau kau lagi kesusahan, lagi apa, iblis kau tahu, aku anak, aku punya hak istimewa. Kau nggak bisa ganggu gugat, betul nggak? Amin. Keyakinan kita itu mendatangkan berkat, saudara. Ya, sebenarnya mudah ikut Tuhan. Hanya percaya, betul nggak? Tapi seringkali susah untuk percaya, betul? Karena kita nggak ngerti jati diri kita. Kita ditipu oleh data dan fakta. Sehingga untuk percaya aja susah. Padahal semua itu sudah disediakan, betul nggak? Tapi ketidakpercayaan kita menggagalkan hak kita. Betul? Sadar mati, luar biasa ya Tuhan Yesus itu hanya memberikan percaya saja. Ya, makanya Bang Leo wis talah percaya wae daripada apa? Mikir katanya. Tapi anak Tuhan seneng mikir, ya kan? Daripada percaya. Nanti kalau begini, nanti kalau begini. Ya kan? Betul nggak? Hak yang istimewa. Wih, dahsyat ya. Nah, apa sih hak istimewa itu? Yang pertama, ya. Saudara, kalau saya bagi ini langsung di pikiran, nggak mungkin. Mana mungkin. Orang kan harus begini. Emang Mbak Ius dapat pensiunan. Coba kalau dia jadi saya. Nggak mungkin khotbah kayak gitu. Dia nggak tahu penderitaan saya. Enak aja ngomong.
Karena kita lebih banyak mikir daripada percaya. Ini loh, roh keangkuhan, kesombongan itu menolak pengenalan akan Allah. Yang pertama, kita seharusnya tidak bergumul dalam kehidupan sehari-hari. Pasti saudara akan tolak, nggak mungkin. Mbak tahu nggak sebulan saya dapat berapa? Nggak mungkin dong saya nggak bergumul. Jadilah seperti keyakinan. Kalau saya nggak mau, betul nggak? Ngerti nggak? Itu hak istimewa, betul nggak? Kalau kita bangun terus, saya nggak perlu bergumul Tuhan dalam kehidupan sehari-hari karena saya anak. Masa saudara anak harus bergumul? Saya anaknya jarum, bos jarum. Saya bergumul, saya biasa hari ini makan apa? Tersedia selalu di meja makan, betul. Dia Bapak yang baik, ya. Keberadaan Bapak itu menjadi prioritas dalam hidup kita, betul? Karena kita anak, betul. Ya, tapi otak kita kan mana mungkin, aduh. Memang sih. Saya lihat seorang janda, betul? Kemarin Pak Tim ya ngomong ya. Dia istri seorang nabi tapi banyak utang. Berarti nabinya nabi nggak benar. Nggak bisa ngelola dengan baik. Bukan ninggalin legasi kebenaran tapi ninggalin utang. Aduh, makanya jangan percaya sama nabi. Maksudnya casing-casing yang seperti itu. Saudara, hamba Tuhan. Saudara, nabi, ya kan? Tetapi ketika dia ketemu dengan Elisa ya. Betul nggak? Elisa atau Elia? Saya suka kebalik. Ya, dia bilang, ambil buli. Nggak masuk di akal. Karena kalau masuk di akal, bukan Tuhan namanya. Betul nggak? Itu yang seringkali kita menolak dengan pikiran kita. Ambil buli. Tapi bersyukur janda itu tidak mikir. Betul nggak? Kalau mikir, ngapain ngambil buli? Apa hubungannya dengan utang? Betul nggak saudara? Ambil buli. Ambil buli. Satu. Itu tetangga-tetangga kumpulin. Udah bayar utang kamu lewat. Dan buli itu tidak pernah habis. Apakah si janda itu kerja keras untuk bayar utang? Aneh kan? Bener nggak? Jadi seharusnya semakin kesini kita harus semakin ngerti. Oh bener ya, kita harusnya hanya percaya. Kadang-kadang strategi apa segala nggak ngerti kita, betul? Nggak masuk di akal. Tapi yang Tuhan mau kita percaya. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau kita bergumul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gini loh, Tuhan itu supranatural. Dia pasti pakai cara supranatural yang nggak mungkin kita mengerti lewat otak kita. Kalau kita mikir, kita pakai otak kita untuk mengerti Tuhan, betul nggak? Kalau kita percaya, kita serahkan Tuhan melakukan seperti apa yang Dia pikirkan kepada kita, betul? Betul nggak saudara? Makanya percayai. Amin. Yang seringkali menghalangi kita adalah ketidakpercayaan. Itu yang membuat, saya masih bergumul kok. Saya masih ini. Apa arti bergumul? Pikiran kita sama yang pikiran Kristus nggak cocok. Itu bergumul namanya. Ya. Jadi seharusnya pergumulan kita ini ya nggak perlu. Karena dikatakan hak yang istimewa itu melekat pada kita. Jadi kita tidak perlu bergumul dengan kebutuhan sehari-hari. Pagi bangun, terima kasih Bapak, Engkau Bapak yang baik. Aku tidak perlu bergumul hari ini untuk kehidupan sehari-hari. Aku percaya. Pakai caramu Tuhan untuk memberkati aku. Karena seringkali kita udah pakai cara kita. 1, saya harus pergi. 1, 2, 3. Gitu kan? Tapi kita dengar dulu apa yang dia mau. Pasti dia berikan Ada salah satu jemaat, jadi ada keluarga konteks ya, percaya sama Tuhan Yesus, itu adalah anak buahnya Pak Leo. Ya, suami sudah bertobat, istri belum, saudara. Suatu ketika diinjili nggak mau si istri ini. Itu sekarang dilayani oleh Soreang ya, Pak Boy. Nah istri ini bilang gini, Pak, kalau Tuhan
yang kamu sembah itu besok pagi ngasih uang di depan pintu. Ini orang yang belum bertobat. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, kalau jadi suaminya kan mikir apa-apaan gitu kan. Tapi kalau dia tahu, dia akan percaya. Percaya Tuhan kau bisa. Benar saudara. Tanya Bapak Leo, tanya Pak Boy. Dan sekarang dia menjadi orang strategis suami istri. Dia buka pintu. Saudara jangan berharap seperti itu. Tuhan bisa macam-macam, betul nggak? Ya. Dia buka saudara pintu. Dan di situ hanya 250.000 di depan pintu. Bukan 2 miliar saudara. 250 itu sudah meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya gini, Tuhan punya banyak cara, betul nggak? Ya, kita harus yakin bahwa kita anak. Amin. Saya seharusnya nggak bergumul. Bergumul, nyekolahin anaknya Tuhan, itu anakmu sekolahin. Betul nggak? Saudara kan cuma dititipin, ya kan? Tapi seringkali kita yang jadi anak. Maksudnya kita yang merasa memiliki jadi anak, memiliki anak gitu. Ya, udah Tuhan. Makanya Tuhan bilang kan, biarlah yang pusing aku. Biasanya bapak yang pusing, bukan anak. Tapi seringkali kita lebih pusing dari Tuhan. Kalau perlu kita ajarin Tuhan. Gini loh Tuhan, caranya begini. Gitu. Nah itu gak gampang saudara, betul? Harus kita mengerti terus diulang-ulang jati diri kita, betul gak? Apalagi kalau ngelihat data dan fakta semakin gelap. Saya udah berdoa gak terjadi ternyata. Saya begini gak terjadi. Kayaknya Tuhan perlu dibantu ini. Kayaknya dia gak ahli ini. Dia ragu saya ini Bapak yang baik. Saudara, kalau sehari 2 hari kita masih ingat jati diri kita. Tapi kalau bertahun-tahun kita mikir, ini benar gak sih Tuhan? Betul gak saudara? Tapi kita mau hari ini kita harus percaya. Amin. Bahwa jati diri kita adalah anak. Yang pertama ada melekat hak istimewa. Apa itu haknya? Istimewanya. Namanya juga istimewa. Beda dong dengan dunia. Betul gak? Kalau dunia kerja keras untuk bergumul cari sesuap nasi. Lah kita beda lah, kita anak raja. Lah kalau kita sama ya sama aja. Ngapain kita jadi anak Tuhan? Betul gak? Ya memang kita bekerja. Semua orang bekerja. Kalau enggak bekerja, enggak makan, betul enggak? Tapi bukan pekerjaan saya yang memelihara saya, betul? Saya bekerja karena saya enggak mau menjadi orang malas. Karena karakter Tuhan kita tidak malas. Tapi saya bekerja karena saya ingin dalam pekerjaan saya adalah panggung untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mencari uang, betul enggak? Karena Tuhan bilang kamu enggak perlu bergumul. Kalau saya jadi pegawai, saya sedang dikasih Tuhan panggung untuk memberitakan Injil. Menyaksikan Kristus dalam hidup saya. Kan begitu. Tuhan yang peduli dengan saya. Tuhan yang memberkati segala keperluan saya. Karena dia Bapa yang baik. Saudara, kalau keyakinanmu itu terus, saya percaya akhir zaman ini bukan saja pada perjanjian lama banyak mujizat terjadi. Tapi hari-hari ini kau akan mengalami hal-hal yang supranatural. Miracle money, betul gak? Ada di sebuah gereja, saudaraku 1 bulan tiba-tiba ada 1 bulan itu semua mengalami miracle money. Ya, tiba-tiba itu si bapak-bapak celana digantungin, tiba-tiba istrinya lihat mau nyuci, dilihat di saku, ada 1 juta. Pak, itu nggak ngerti. Itu namanya miracle money. Betul, jangan berpikir begitu ya, pulang ya ibu-ibu. Saudara, saya mikir gini loh, segala sesuatu bisa terjadi gitulah. Amin. Terus nanti Pak Gultom, Bu nggak usah dicuci-cuci itu. Celana saya biar di situ supaya terjadi miracle money, enggak. Macam-macam saudara ya. Kenapa orang? Ya dia punya dasar keyakinan. Ya. Pada waktu COVID katanya tabungannya terbatas, enggak habis-habis. Padahal setiap hari diambil. Siapa yang, kok bisa saldonya nggak habis-habis? Itu miracle money, saudara. Kita pernah ngalami ya, Bu Asni ya, waktu kami masih di Maribaya 4.
Ya, sampai saya harus marahin Bu Asni bendahara. Itu tabungan kami, kan kita nggak pernah proposal, nggak pernah ngomong-ngomong, saudara ya. Kita ini orang yang silent, ya, yang hanya berdoa gitu. Orang nggak tahu kebutuhan kita. Tiba-tiba itu ada 3 ya, nama orang Muslim ya, yang ngasih ya Bu ya. 1 juta, zaman dulu kan 1 juta 2 juta. Aku bilang sama Bu Asni bilang sama BCA itu salah kirim. Ngapain orang Muslim ngirim ke kita? Namanya itu Muslim semua, saudara. Sampai Bu Asni, Mbak Yus aku udah capek. Itu orang BCA-nya nggak mau ngasih tahu siapa. Itulah miracle money. Amin. Ya, kita udah sering saudara secara korporat bagaimana mengalami miracle money. Kenapa? Karena dasar keyakinan. Betul? Gimana saya harus kan dasar keyakinanmu? Apa yang kau yakini itu yang terjadi. Kalau kau merasa zaman sulit bagaimana, uang saya segini, terjadi. Nggak mau saya saudara. Ya, keadaan bisa berubah musimnya. Dulu kerja, sekarang pensiun, bisa lagi apa gitu ya, tiba-tiba musim bisa berganti. Tapi firman nggak pernah berganti, betul? Amin. Ini zaman susah, ini zaman nggak susah, ini zaman setengah susah, seperempat susah, nggak peduli, betul nggak? Selama aku jadi anak, aku berhak mengalami hak istimewa. Amin. Itu harus jadi jati diri kita. Ya. Yang kedua apa? Hak istimewa kita tidak perlu bergumul untuk bertumbuh dan berbuah. Gimana ya caranya untuk menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan? Nggak perlu. Katanya menempel aja pada pokok anggur, betul? Ya kan? Nempel pada pokok anggur, engkau akan bertumbuh, engkau akan berbuah. Gak perlu bergumul kita bertumbuh dan berbuah, betul? Nempel aja pada pokok anggur. Itulah kewajiban anak. Dan kau akan bertumbuh dan kau akan berbuah. Ya, yang ketiga apa? Kita menjadi ahli waris. Luar biasa. Kayaknya pernah saya khotbah satu sesi tentang ahli waris ya. Masih ingat ya, jadi gak perlu saya sampaikan. Sehingga kita gak perlu iri kepada orang lain ya. Karena kita punya warisan masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah. Saya gak perlu iri kepada Ibu Sri. Aduh Ibu Sri kok begini, bukan terserah. Itu Tuhan. Karena setiap anak punya warisan masing-masing. Jadi percayalah kalau itu dasar keyakinan kita, maka Tuhan akan berikan itu bagi kita. Jadi saudara, yang pertama adalah kita ditentukan menjadi anak. Yang kedua saudara, kita memiliki roh Kristus. Nah ini Roma 8 ayat yang ke-9. Roma 8 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita ditentukan menjadi anak yang pertama. Yang kedua, kita memiliki roh Kristus. Rohnya besar. Apa itu roh Kristus? Roh Kristus itu adalah kuasa, kemampuan, kapasitas untuk hidup sama seperti Kristus. Amin. Untuk hidup sama seperti Kristus. Jadi kita bisa nggak seperti Kristus? Bisa. Apapun modelnya saudara, ya. Ketika kau terima Yesus, kau memiliki roh Kristus. Roh itu adalah kemampuan, potensi, kapasitas, kuasa untuk memimpin hari-harimu itu menjadi seperti Kristus. Amin. Jadi setiap kita sanggup menjadi seperti Kristus. Apa yang dimaksud? Kita sanggup mengalami kebangkitan Kristus, mengalami kemenangan Kristus setiap hari. Karena roh maut sudah dikalahkan.
lakan. Apa itu maut? Penderitaan, air mata, kutuk, semuanya tidak perlu kita alami kalau kita memiliki Roh Kristus. Betul nggak? Amin. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita udah punya kuasa, kemampuan, kapasitas, saudara, untuk kita mengalami apa yang Kristus alami. Karena Kristus mengalami kebangkitan, kemenangan, bahkan atas maut, betul. Jadi maut sudah ditelan oleh kemenangan. Jadi seharusnya kalau kita memiliki Roh Kristus, kita mengalami kebangkitan, mengalami kemenangan. Artinya kita mengalami kehidupan, tidak lagi mengalami kematian. Apa itu? Maut, penderitaan, air mata, kutuk, sakit, penyakit, apapun itu seharusnya tidak terjadi. Amin. Itu harus jadi dasar keyakinan, betul? Amin. Ya, karena kita lihat ya Efesus 1 ayat yang ke-11 kita baca sama-sama ya. Ini menjadi ayat yang penting. Efesus 1 ayat yang ke-11. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku katakan di dalam Kristus yang di dalam. Iya, saya ulang. Aku katakan, apa saudara? Di dalam Kristus. Luar biasa. Jadi saudara, kalau di luar Kristus, sekali bisa nggak anak Tuhan di luar Kristus? Bisa. Kalau dia mengambil keputusan, betul nggak? Harus aku katakan di dalam Kristus. Karena apa? Karena di dalam Kristuslah kita mendapat bagian yang dijanjikan. Jadi saudara hanya bisa mengalami berkat surga rohani yang dijanjikan kalau saudara di dalam Kristus. Yang sudah ditentukannya dari semula. Ya, dan harus bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi kemarin waktu saat teduh daily devotion ya, ini dibahas khusus ya, bahwa dikatakan katanya di dalam Kristus itu saudara, itu seperti aplikasi ya, kita harus download, betul? Ya, kita harus download, kita sudah download, karena kita sudah menerima Roh Kristus, ya kan? Kita sudah download ya, kemudian kehidupan kita kalau sudah download itu diupdate, disamakan dengan di dalam Kristus. Dengan aplikasi gitu kan. Si handphonenya kan harus disinkronin ya. Supaya bisa mengaplikasi. Supaya apa yang di dalam Kristus itu kita alami gitu lah. Betul gak? Namanya di handphone kan begitu ya. Di download dulu. Ya kita mau download apa ceritanya. Mau download aplikasi WhatsApp gitu saudara. Nah ada banyak handphone yang tidak match ya. Jadi kalau kita punya handphone itu harus disinkronisasi supaya si aplikasi downloadnya itu bisa kita pakai kan begitu. Nah hidup kita kalau di dalam Kristus supaya kita bisa pakai, bisa ngalami apa yang ada di dalam Kristus harus disinkron, betul nggak? Hidup kita ini harus diselaraskan, betul nggak? Ya, satu-satunya adalah harus diupdate dan diupgrade. Ngerti ya? Supaya apa? Supaya ketika hidup kita diselaraskan, disinkronkan dengan kehendak Bapa, dengan firman, terus diupdate. Kita seringkali mikir, gak percaya Tuhan update, latihan begitu ya. Terus dibawa ketika kita sulit mengampuni, terus saya dikasih ketemu orang-orang yang menyebalkan. Betul gak? Karena belum update, betul gak? Jadi saudara, kalau saudara punya suami yang menyebalkan, saudara sedang dilatih untuk diupdate, betul nggak? Misalnya ya, istri atau apa. Karena harus disinkronkan, betul nggak? Sampai itu tercetak, menjadi dasar keyakinan. Nah baru kalau udah diupdate, diupgrade, makanya kita akhirnya mengalami Tuhan. Mengalami segala bagian yang dijanjikan, amin. Amin ya. Ya. Jadi akhirnya kita memiliki kemampuan
ilahi yang sama yang seperti Kristus miliki. Yes. Nah, orang seringkali waktu sudah download sih, tapi waktu disinkronkan, waktu di-adjust, waktu diselaraskan, seringkali kita tidak mau. Karena tidak memiliki roh yang lemah lembut, senang diajar, mudah dibentuk. Kita nggak mau di-update, kita nggak mau di-upgrade. Ya, nah ini masalahnya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mengalami realita Tuhan. Ngerti maksudnya ya? Ngerti ya? Sebenarnya hidup di dalam Tuhan itu sederhana. Tapi yang sering menghalangi adalah kehendak bebas dan pikiran kita. Betul? Saya nggak mau peduli ada bencana, ada apa dan segala macam selama saya benar-benar disinkronkan sama Tuhan dengan di dalam Kristus itu, aplikasi itu. Saya benar-benar ikuti dan taat. Saya percaya, saya nggak ngalami apa yang di luar saya. Tapi saya ngalami yang di dalam Kristus. Ngerti ya? Kenapa seringkali kita masih mengalami hal yang di luar mengganggu kita? Karena kita tidak hidup di dalam Kristus. Betul nggak? Kalau saya hidup di dalam Kristus, harusnya yang terjadi sama hidup kata adalah semua bagian yang dijanjikan. Betul nggak? Seharusnya kan begitu, iya kan? Kalau sampai saya lebih banyak mengalami yang di luar, ya berarti saya belum pas sinkronnya. Gak sinkron gitu. Gak selaras gitu. Waktu di-upgrade, kita berontak. Tapi selama kita ikutin ya aturan-aturan dan taat, percayalah apapun musimnya, apapun yang terjadi di luar, selama kita di dalam Kristus, kita akan mengalami apa yang Kristus janjikan. Amin. Amin ya. Kita akan mengalami hal-hal yang supranatural. Yes. Saya gemes soalnya ini masa sulit saudara. Ini juga firman itu bicara sama saya gitu. Ya. Ya. Yes. Kan apa namanya? Saya juga mengalami pergumulan yang sama gitu ya. Ya. Dan saudara banyak juga mengalami itu. Kalau kita benar-benar di dalam Kristus, saya itu jadi gembala tenang. Ngerti ya? Gak masalah lah, mereka gak akan kekurangan karena mereka di dalam Kristus. Pasti ada cara Tuhan memelihara, pastilah mereka mengalami bagian. Tapi kalau sudah saya gembala, saya juga mengalami pergumulan itu. Anak-anak Tuhannya lebih sibuk di luar Kristus. Saya mikir, aduh, pasti apa yang terjadi saudara kalau di luar Kristus? Udahlah. Betul gak saudara? Ya, karena hanya di dalam Kristus. Nah sekarang bagaimana supaya saya mengalami realita Kristus ya. Kita lihat Kolose 3. Ini yang bagian yang terakhir saudara. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Baca pelan-pelan saudara ya. 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana di sebelah ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dalam Kristus, di dalam Allah. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia. Ayat yang pertama, saya ulang lagi. Ya, ini kan kita mau di dalam Kristus semua kan? Nah kita ikuti aturan ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan siapa? Kita semua sudah dibangkitkan. Betul? Apa yang Tuhan mau? Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Kita harus cek hidup kita. Set your heart. Set your mind. Sekarang ini kita sedang mencari perkara yang mana? Betul nggak?
Makanya kenapa hal-hal supranatural, kenapa seharusnya janji-janji tidak digenapi? Karena kita selalu lebih banyak memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Ayat yang kedua, pikirkanlah dan Mbak Yus ini ekstrim, sesat. Gimana ngalahin bumi? Emang ini dia mau ngasih makan anak saya? Betul nggak? Saudara mulai pikirkan perkara di atas. Tuhan akan memberi pikiran kamu untuk di bumi. Betul nggak? Bukan kita nggak mikirin yang di bumi, betul nggak? Tetapi ketika kita memikirkan perkara yang di atas, Tuhan memikirkan perkara di bumi. Betul? Jangan dibalik, betul? Ya. Jadi apa? Jadi kalau kita mau mengalami realita Kristus, kita harus mengalami perombakan dalam pikiran. Betul? Tapi ini enggak gampang. Kenapa? Karena di bumi itu apa yang kita lihat. Betul? Di surga, di atas tidak kelihatan. Betul? Karena kecenderungan kita lebih memikirkan apa yang kita lihat. Betul? Ya. Gimana sih anak saya cancer stadium 4? Perlu latihan. Betul? Karena ini pola. Karena saudara sudah dibangkitkan. Sudah menerima roh Kristus. Jadi harus memikirkan Kristus. Amin. Artinya memikirkan surga. Betul nggak? Yang tidak kelihatan. Betul nggak saudara? Ya. Jadi surga itu harus menjadi sasaran dan tujuan kita. Fokus. Bukan segala sesuatu yang di bumi. Karena apa yang di bumi dan di surga itu bertolak belakang. Betul? Ya. Saudara, saya kadang mikir gini. Kenapa ya Tuhan suruh kita mikirin di surga? Saya mau tanya nih sama Bang Nando. Bang Nando kalau pulang kemana? Ke surga. Punya harta di mana? Di surga. Iya kan? Harta di bumi gak bisa dibawa pulang, betul gak? Ya kan? Kita ketemu Bapak di surga. Jadi sebenarnya di bumi ini kan cuma numpang, betul gak? Sebenarnya Bapak kita di surga. Rumah kita di surga. Betul gak? Go, rumahmu di surga kan nanti? Kan di sini cuma 60 tahun, 70 tahun. Harta kita di mana? Di surga. Ngumpulin di sini gak dibawa mati. Tapi kalau ngumpulin di surga gak ada ngengat, kata Tuhan. Jadi sudah bapaknya kita di surga, harta kita di surga, terus apa lagi? Rumah kita di surga. Masa sih kita gak tertarik ke surga, memikirkan di surga? Betul gak? Saya suka mikirin, kenapa sih saya harus oh, saya mengerti. Seharusnya saya lebih tertarik mikirin surga. Karena hidup saya di bumi ini hanya 60 tahun, 70 tahun kalau ajaib. 80 tahun kalau ajaib. Tapi kalau sudah selesai, ever and ever aku di surga. Ngapain saya harus banyak mikirin hal-hal di bumi, betul gak? Contoh, kalau bapak saya di Amerika, waduh gaya saudara ya. Di California sama Bu Dena. Ya. Harta saya di sana, warisan saya di sana, betul gak saudara? Saya di Indonesia bilang, udahlah gak apa-apa. Di Indonesia mah gak usah kaya-kaya. Misalnya gitu, walaupun gak gitu juga kan Bapak kita di surga. Saya akan lebih mikirin bagaimana ya. Saya akhirnya kan harus menetap di Amerika. Mikirin lah yang di Amerika. Lebih banyak daripada saya mikirin di Indonesia. Karena di Indonesia juga saya kan hidup di sini. Betul gak saudara? Tapi seringkali iblis menipu kita. Seolah-olah keruwetan dunia ini milik kita ever and ever. Betul nggak? Kayaknya dunia ini harus dipikirin selamanya. Kenapa? Karena kita mikirin cucu, cicit, caca. Nanti anak saya gimana? Nanti ini gini, saya harus bawa dong warisan 10 keturunan di mana? Betul nggak saudara? Saya mau kasih tahu. Hidup kita sesungguhnya itu di surga. Amin. Maka itu kalau engkau dibangkitkan dengan Kristus, gak wajar kalau kau memikirkan lebih banyak perkara-perkara di bumi. Karena aku sudah tanggung kata Tuhan. Sudah selesai, sudah mati di kayu salib.
Kau harusnya mikirin perkara-perkara yang di surga. Bukan berarti kau mikirin perkara di surga, kau sengsara nggak ada itu di kamus Tuhan. Betul nggak? Kau pikirkan aku pikirin kamu, dan kau pasti mengalami kelimpahan, kemakmuran, kemenangan. Jangan dibalik. Maka itu set your heart, set your mind, set hati kita, set mindset kita. Karena seringkali kita tertipu, betul nggak? Sehingga kita nggak mengalami hal-hal berkat rohani di surga. Kita lebih asik mikirin berkat-berkat di bumi. Percayalah, habis. Betul nggak? Saudara, kalau cari perkara di surga, firman Tuhan katakan anak cucumu tidak meminta-minta. Gak usah mikirin saya harus menyediakan mereka untuk tidak meminta-minta harta di bank deposito ratusan miliar. Tapi ketika kau cari perkenanan Tuhan, Tuhan urus itu cucu cicit cecet. Amin. Enggak, saya seringkali begitu. Anak Tuhan pun gak ngerti jati dirinya. Betul gak saudara? Jadi mikirin perkara di surga itu sisanya. Ya kalau perkara di bumi saya udah beres, barulah saya mikirin perkara di surga. Itu bukan pola Tuhan. Kolose bilang kalau kau memiliki roh Kristus, dibangkitkan bersama Kristus, wajib kamu memikirkan perkara-perkara yang di mana aku ada, kata Tuhan. Bukan yang di bumi. Jangan pernah berpikir bahwa, waduh saya nggak punya rumah. Lebih pusing gitu ya. Dan tidak mengerti bahwa kita punya rumah di surga ever and ever. Jadi saya selalu bilang, selidiki hatimu. Kalau kau merasa Yesus saja nggak cukup. Mas, kayaknya Tuhan kalau ada rumah lebih bahagia deh. Berarti Yesus sama Yesus saja nggak bahagia gitu. Ngerti nggak? Jadi perkara yang di atas tuh nggak bikin bahagia. Itulah yang membuat segala janji-janji sulit. Segala perkenanan Tuhan sulit. Betul nggak? Bukan Tuhan nggak mau kasih, kita yang menghalangi. Ngerti ya? Harusnya jati diri kita seperti itu. Betul nggak saudara? Ya, Hana mandul dia. Diejek terus tiap hari. Betul nggak sama Penina? Itu rivalnya ya. Kalau itu mah sinetron istri apanya lah gitu ya. Kan ada banyak di situ kan. Ngomong kamu nggak punya anak, kamu gak... Dia nggak mikirin saudara, dia nggak pergi. Dulu memang nggak ada bayi tabung ya, ada apa. Tapi dia tahu ini surga urusannya. Dia lebih banyak waktunya untuk mendekatkan diri kepada surga. Betul nggak? Bukan dia cari di bumi. Nah itu harus jadi pola begitu loh. Karena ada roh Kristus, saya pasti ngalami realita itu. Kalau saya ikuti, di upgrade, disinkron benar, pasti ngalami realita Kristus. Amin, saudara. Jadi untuk saudara ngalami tahun 2026 kita mendengar bagaimana terobosan mujizat dalam supranatural terjadi. Amin. Ya. Jadi saudara harus setting ini. Di set itu kita yang lakukan, bukan Tuhan. Tuhan tolong arahkan pikiran saya, kata Tuhan. Lah pikiran kamu di kamu. Tuhan arahkan pikiran saya. Kamu yang harus mengambil keputusan untuk mengarahkan, betul nggak? Jadi kita yang harus set. Kalau mulai saya memikirkan perkara di bumi. Kalau kau memikirkan di bumi pasti khawatir. Itu aja indikasinya, betul nggak? Betul nggak? Setuju nggak dengan saya? Lebih banyak kau mikirin perkara di bumi pasti ujung-ujungnya khawatir. Tapi kalau kau memikirkan di surga pasti ujung-ujungnya damai sejahtera. Mungkin kau masih nggak punya uang, mungkin masalahmu belum berat, tapi kau sudah menikmati surga, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera inilah yang memerdekakan, betul nggak? Ada tentram selamanya, betul nggak? Jadi saya pikir-pikir, ya juga harta saya di surga. Saya ketemu bapak di surga. Rumah saya di surga. Betul nggak saudara? Kenapa saya lebih banyak mikirin yang di bumi? Amin. Seharusnya saya lebih tertarik surga dong daripada bumi. Amin. Tapi bukan berarti kita menderita dan segala macam, saudara. Tuhan bilang sudah selesai. Tuhan sanggup selesaikan semua urusan kita di bumi. Jadi saudaraku, di dalam Kristus itu adalah suatu kondisi rohani. Ya.
yang dinikmati oleh seseorang yang terus menjagai hatinya haus dan lapar. Betul nggak? Akan kebenaran, akan surga. Betul nggak saudara? Ya kan? Sehingga apa? Realita Kristus terjadi. Hidupnya di dalam kendali Kristus. Ya, ayat yang tadi ya, ketiga coba ya. Sebab kamu telah mati, ya nggak apa-apa ya, agak lama dikit ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Maksudnya sebab kamu telah mati itu mati dari apa? Betul nggak? Mati dari bumi, saudara. Ngerti nggak? Makanya Tuhan katakan pikirkan perkara di atas. Karena kan kau sudah mati di bumi. Kan saya Kristus. Saya sudah mati untuk makanan, minuman, sakit, penyakit. Ngerti nggak? Jadi kamu pasti mengalami kemenangan, betul nggak? Jadi jangan pikirkan ini lagi, kan kamu sudah mati untuk bumi ini. Jadi pikirkanlah perkara di atas, kan kamu sekarang tersembunyi bersama dengan saya. Artinya Bapa lihat kita itu seperti lihat Kristus, makanya segala warisan dikasih sama kita. Nah kalau kamu masih merasa hidup di bumi, lah kamu nggak akan pernah bisa ngalami apa yang Kristus alami, ngerti nggak? Seharusnya kita mati di bumi ini. Godaan setan yang terkutuk di sini ini, ya apa namanya? Pertanyaan baku nenek moyang kita. Habis SD, SMP, habis SMP, SMA, habis itu kawin, sekolah. Oh, kenapa cum laude? Nggak selesai pertanyaannya. Habis itu punya rumah nggak? Kawin sama siapa? Pegawai Indomaret. Oh miskin kamu. Pegawai apa? Freeport. Oh kaya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan dunia, saudara. Apakah kita nggak mau di situ terus? Kan hidup kita udah berubah, betul nggak? Bukan pertanyaan itu yang menekan kita, betul nggak? Tapi banyak anak Tuhan masih tertekan. Gak punya rumah? Gak punya rumah? Ya ampun, 20 tahun gak punya rumah. Terintimidasi gitu kan. Seharusnya kan kamu sudah mati kata Tuhan. Harusnya gak apa-apa rumahmu di surga. Happy saja, gak terganggu sama pertanyaan-pertanyaan ini. Ngerti gak saudara? Tapi banyak anak Tuhan masih di sini gak mati. Ngerti? Terus sudah gitu, udah gitu. Gak punya anak. Hah? Gak punya anak. Oh diurut-urut. Oh kayaknya bapaknya dulu pernah salah. Dan kita dengar. Dan kita diintimidasi. Dan kita menentukan hidup kita. Dengan apa kata orang. Kenyataannya kan begitu. Kita malu. Ikut arisan gak bawa mobil. Jalan kaki. Betul gak saudara? Semua. Belum nikah. Ya ampun. Umurnya berapa? Ya ampun. Kita tidak mati dengan apa yang ada di bumi. Betul? Itu yang membuat kita enggak mengalami realita Kristus. Saya kalau ngaudit bilang, kan saya udah tua saudara. Dia bilang kan manajer umurnya juga hampir sama si komisarisnya atau apa kan. Saya ketemunya top manajemen semua. Ibu cucunya udah berapa bu? Wah kalau udah kayak kita nih masih ngomong cucu ya. Oh dia cerita panjang lebar. Cucu saya di luar negeri gini-gini. Saya bilang oh enggak pak mohon maaf. Saya tidak menikah. Oh pasti semua terkejut saudara. Oh belum menikah. Mohon maaf ya bu ya. Karena di dunia di bumi ini orang yang gak menikah itu aib. Betul gak? Kasihan katanya. Apakah saya mau hidup di bumi? Nehi saya bilang. Saya sekarang sudah mati. Betul gak? Gak mau saya di drive dengan itu. Betul? Saya dengan sana oh enggak pak. Setiap orang kan punya pilihan. Iya bu. Nah, mulai ganti-ganti topiknya. Banyak kok teman-teman saya juga tidak. Nah bagus. Kita gak dikendalikan dia, kita yang kendalikan dia. Saudara, banyak anak Tuhan seperti itu. Betul. Merantau, pulang gak bawa apa-apa. Bukan gak boleh, ngerti ya? Saya bukan berarti gak boleh loh, saudara ya.
Kenapa kita nggak mengalami? Karena mindset kita udah salah. Jadi seharusnya pulang, kita merantau pulang bawa apa-apa. Seharusnya memang Tuhan berkati karena kita nggak mau diupdate tadi, disinkron. Jadi nggak ngalami gitu loh. Nggak bawa apa-apa. Jadi gunjingan sekampung. Anak siapa itu nggak berhasil, nggak taat pada orang tua, gini-gini. Jadi kita merasa apa? Merasa kecil. Bahaya saudara. Kita ini anak raja. Amin. Secara spirit, bumi sudah di bawah kaki kita. Kenapa dia harus kendalikan kita? Harusnya Kristus yang kendalikan kita. Amin. Maka itu kita harus strong conviction. Saya tidak diatur oleh dunia. Aku diatur oleh Kristus. Bagianku adalah surga yang harus dikenapi atas hidup kita. Saudara semua teruji, ujungnya kemana, betul? Biar aja dia ngomel yang di sini. Sampai 2 jam sampai pagi ngomel. Tunggu tanggal mainnya. Ujungnya akan ketahuan. Ngerti? Kalau engkau di bumi, ujungnya pasti maut. Tapi kalau ujungnya surga, maut sudah ditelan oleh kemenangan Tuhan. Kau akan seperti rembang tengah hari. Dan orang akan ditutup. Benar ya dia. Dulu memang begono begini. Sekarang. Kenapa? Karena kau ngalami realitas surga. Amin. Maka itu saudara jangan habiskan waktumu untuk didikte sama dunia. Betul? Tapi bangun, set your heart. Set your mind. Set pikiranmu. Set hatimu untuk di-upgrade. Tuhan, aku mau mengalami realita Kristus. Yang lebih penting aku mikirin surga. Karena disitulah hartaku, disitulah rumahku. Jadi cukup bagiku hanya Kristus. Amin. Ya, Galatia 2:20, hidupmu bukan milikmu, tapi hidupmu milik Kristus. Betul nggak? Gaya mau hidup milik Kristus yang enak-enaknya aja. Kalau yang nggak enak, hidupku milik saya. Itulah anak Tuhan. Ya. Kalau hidup milik Kristus, kalau Tuhan maunya kita masih ngontrak ya puji Tuhan. Mau makan sepiring berdua pakai ikan asin ya haleluya. Dan hidup saya bukan milik saya, betul nggak? Tapi orang protes, betul nggak? Masa saya begini ikut Tuhan begini. Lah gimana yang punya dong? Betul. Tapi bukan berarti kita nggak pernah makan KFC, makan mie gacoan, bukan. Ngerti ya maksud saya? Jangan ikut Kristus menderita enggak. Yesus sudah mati di kayu salib selesai. Karena kita nggak sinkron aja, jadi nggak ngalami gitu loh. Amin. Ya, saya ingin saudara sehat lah di dalam memandang segala sesuatu. Tapi seringkali saya nggak mau saudara selalu dikendalikan di bumi. Pertanyaan nenek moyang yang terus terjadi. Betul nggak? Mati pun masih tanya, dikubur di mana? Betul nggak saudara? Wih kurang ajar itu orang. Harusnya kan urunan itu gini gitu. Dunia kerjaannya mengintimidasi, menekan kita, khawatir, ujung-ujungnya maut. Tapi kalau kita memikirkan surga, damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang memerdekakan, itu yang kita alami. Amin. Memang jenis ini bukan kehidupan yang biasa. Memang, betul nggak? Hidup kita memang berbeda. Jangan pernah takut untuk berbeda, betul nggak? Saya punya prinsip, kenapa? Rugi di saya dong, betul nggak? Padahal kalau dasar keyakinan saya benar, saya ngalami. Tapi ini saya nggak mau, hanya gara-gara saya pengen diakui sama dengan mereka. Hidup saya berbeda. Karena saya memang beda, begitu kan? Peduli amat kamu mau nilai apapun. Tapi saya sangat yakin bahwa hidup saya ujungnya bukan maut. Amin. Sehingga kita benar-benar punya confidence. Ya, ukuran-ukuran dunia tidak lagi menjadi ukuran kita. Betul? Betul saudara? Kita confidence karena hidup saya bukan memperkenan dunia ini. Tapi hidup saya memperkenan Tuhan. Itu cukup bagi saya. Karena saya pulangnya ke surga bukan terus-terusan di bumi.
Ya, jadi hidup saya harus memikirkan perkara yang di atas. Dan itu terjadi kalau kita memiliki hati yang lapar dan haus. Hati yang lapar dan haus menjadi penghubung supranatural sehingga kita gampang disinkronkan dengan aplikasi di dalam Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Gimana sukri. Terima kasih Tuhan. Seharusnya kami tertarik dengan surga. Lebih daripada kehidupan di dunia ini. Karena Bapa kami ada di surga. Harta kami ada di surga. Rumah kami ada di surga. Dan segala berkat rohani di surga yang Kau berikan bagi kami. Kami tahu Roh Kristus ada di dalam kami Tuhan. Kami harus mengalami realita Kristus. Ajar kami memiliki hati yang haus lapar. Supaya ketika kami diselaraskan dengan firman-Mu kami tidak memberontak. Ajar kami untuk memikirkan perkara yang di atas. Karena kami ada di dalam Kristus. Memikirkan di mana Kristus ada. Bukan perkara-perkara yang di bumi. Latih terus. Kami mau set hati pikiran kami. Terus memikirkan perkara-perkara yang di surga. Supaya kami mengalami realitas surga. Terjadi di bumi ini Tuhan. Bukan kebalik. Karena apa yang di bumi bertolak belakang dengan yang di surga. Jangan biarkan kami lebih banyak memikirkan hal-hal yang di bumi. Karena itu tidak pernah memberikan solusi atas hidup kami. Tapi kami mengalami kematian. Bukankah kami sudah mati untuk dunia ini. Dan sekarang kami hidup di dalam Kristus. Mari Tuhan wahyukan firman. Supaya kami tidak didikte oleh dunia. Dikendalikan oleh dunia. Tapi kami hanya dikendalikan oleh Kristus. Karena hidup kami milik Kristus. Kami menerima Roh Kristus, kemampuan kapasitas untuk menjadi seperti Kristus, mengalami seperti apa yang Kristus alami. Thank you God. Thank you Lord. Mari Tuhan, Roh Kudus bekerja sedemikian kuat, menolong kami untuk firman Tuhan menjadi kehidupan tercetak. Thank you God, thank you. Lesena malase kreas. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Mendengar suaramu Bapa lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rindu. Ku ingin selalu dekat. Ku
selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu hanya. Ambil keputusan, hanya memilih Yesus dalam hidup kita. Memilihmu bagian yang terbaik. Set your heart, set your mind. Yes, tidak pernah bisa digantikan. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selalu memilihmu, memilihmu bagian yang terbaik. Ambil keputusan, hanya mengenal Dia, hanya memikirkan Dia, harta yang paling berharga. Amin. Bukan banyak hal, hanya Yesus. Kau Yesus. Sekali lagi, memilihmu, oh, memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus selamanya. Thank you. Bapak Ibu, angkat kedua belah tanganmu. Biarlah Tuhan memberkati engkau sepanjang minggu ini. Biarlah engkau ada di dalam Kristus, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena engkau sudah mati dan hidup tersembunyi di dalam Kristus. Jadi sewajarnya, selayaknya kita memikirkan perkara-perkara surga. Pulang dengan damai sejahtera, kasih setia Tuhan yang menolong, yang memampukan engkau menghadapi segala sesuatu. Engkau ada di dalam Kristus. Engkau sudah menjadi anaknya. Engkau memiliki status dan posisi yang berbeda. Engkau tidak lagi bergumul dalam pergumulan sehari-hari. Engkau tidak lagi bergumul dalam pertumbuhan dan buah, menghasilkan buah. Engkau adalah ahli waris Allah. Itulah hak yang istimewa yang melekat dalam hidupmu. Hal-hal yang supranatural itu menjadi normal dalam hidupmu. Segala berkat rohani di surga akan menjadi real dalam hidupmu. Kau tidak pernah kekurangan kelaparan. Allah yang memelihara hidupmu karena Bapa yang berdaulat. Karena engkau anaknya, tidak dibiarkan kau sendirian. Bahkan Dia mengerti apa yang kau butuhkan sebelum engkau memintanya. Karena Dia tahu persis kebutuhanmu dan Dia mengenal engkau dengan jelas satu persatu. Percayalah, selama engkau di dalam Kristus, maka kau akan mengalami realita Kristus. Segala berkat rohani di surga
akan teralami, menjadi real. Dan surga di bumi itu akan menjadi real. Dan kau akan mengalami kemenangan dalam segala hal. Maut tidak pernah bisa mendekatimu dalam bentuk apapun. Karena kau hidup dalam kemenangan. Karena maut sudah ditelan oleh kemenangan Tuhan. Pulang dengan kuasa di dalam Kristus. Damai sejahtera Allah memerintah atas hidup dan pikiranmu. Dan biarlah kasih serta Tuhan dan Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu Saudaraku dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.